Hai, apa kabar semuanya? Kali ini aku mau membahas tentang ikan. Apakah ikan juga bisa merasa haus? Nah, seperti yang kita ketahui, ikan itu hidup di air, berkembang biak, makan, semuanya dilakukan di dalam air. Nah, pernahkah kalian berpikir apakah ikan itu bisa merasa haus? Padahal dia tinggalnya kan di air, apakah dia juga bisa merasa haus? Jawabannya salah singkatnya yaitu iya, ikan juga merasa haus. Nah, dikutip dari bobo.id, beberapa jenis ikan betulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara yang unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses tersebut. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Hal ini dilakukan supaya ikan tetap sehat dan terhidrasi dengan baik. Artinya, mereka lebih atau kurang asin daripada air tempat mereka berenang. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup, yaitu sungai dan danau. Ikan laut betulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Nah, osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Selama itu, air bergerak melalui membran atau seperti kulit, bentuknya seperti kulit membran itu, dari area dengan konsentrasi lebih rendah ke area dengan konsentrasi lebih tinggi. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum. Itu caranya, jadi ikan itu juga membutuhkan air untuk menghidrasi tubuhnya. Nah, selanjutnya ada fakta menarik, yaitu ikan memiliki organ ginjal. Bayangin, ikan punya ginjal juga, tapi gue gak tahu sih gimana bentuk ginjal ikan. Nah, Clary, seorang peneliti biologi, menyatakan bahwa sebenarnya ikan memiliki ginjal. Nah, ginjal ini berfungsi untuk memompa kelebihan garam ke dalam kencingnya sehingga mereka bisa mengeluarkan dari tubuh mereka. Ikan juga memiliki sel khusus di insangnya yang memompa kelebihan garam ke laut. Kedua sistem inilah yang membantu ikan dapat terus terhidrasi. Sementara bagi ikan tawar, proses osmosis terjadi sebaliknya. Artinya, air mengalir ke dalam tubuh melalui proses osmosis, bukan keluar. Ini berarti mereka umumnya tidak perlu minum, tapi harus banyak buang air kecil. Jadi, lebih tepatnya ikan itu minumnya dikit, tapi dia lebih banyak kencing. Nah, ada juga yang menarik, itu cara hiu minum berbeda dengan ikan lainnya. Hiu memiliki sistem yang berbeda dengan ikan laut maupun ikan air tawar. Tubuh mereka memiliki konsentrasi garam yang sedikit lebih unggul daripada air laut. Itu berarti mereka tidak memiliki masalah seperti ikan bertulang, kehilangan air melalui kulit mereka sepanjang waktu. Nah, hiu memiliki bahan kimia limbah tingkat tinggi yang disebut urea dan trimetilamina atau N sama dengan oksida di dalam tubuhnya. Bahan-bahan kimia tersebut biasanya dibuang oleh hewan-hewan lain, namun hiu menyimpannya dan membuatnya lebih asin. Wow, keren banget. Nah, dengan sistem ini, hiu tidak perlu minum secara langsung menggunakan mulut. Hiu memasukkan air dan menghidrasi dirinya dengan bantuan insang. Nah, itulah fakta-fakta menarik tentang cara ikan untuk minum dan buang air. Oke, sekian untuk kali ini. Terima kasih, dan sampai jumpa.